Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah ingkang dipun mulyakaken, ngapunten niki telate sanget kula dugi Lumajang. Ngapunten sangat. Nggih, alhamdulillah tasih ditakdir ngaos. Tapi nggih mboten dangu-dangu niki nggih ngaosi. Sing penting ganjarane insyaallah dinten iki langkung kathah. Sami-sami sabare. Amin. Umpami ngaosi nggih sekedhik mawon. Kula niki masyaallah ningali aksi Palestina ini panjenengan niku. Mugi ditampi dening Allah taala. Niku tiyang ingkang cerdas niku tiyang sing saged mengambil keuntungan di dalam setiap kesempatan. Bahkan sesulit apapun kesempatan tersebut, dia bisa mengambil keuntungan di dalam kesempitan tersebut. Di dalam setiap hal tentu ada hikmah ilahiyahnya. Di dalam peristiwa Gaza niku nggih ada banyak hikmah. Tiang-tiang sing wonten ten mriko niku nggih masyaallah, banyak di antara mereka yang bisa mengambil keuntungan. Di antaranya adalah surga di sana itu begitu mudahnya, syahid di sana itu begitu mudahnya, dan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ditampakkan kekeramatan. Di antaranya adalah banyak jasad yang berbau minyak misik, dan itu bukan suatu yang samar tapi disaksikan oleh banyak orang. Sampai aroma misik itu bukan hanya dicium saja, tapi seumpama ada orang yang menyentuh jenazah itu, maka tangannya juga seperti memoles minyak wangi. Ada di videonya banyak, bukan cuma satu kali kejadian, tapi saya melihat ada 2 atau 3 video yang mana di sana semua orang berbondong-bondong datang kepada jenazah tersebut. Dan ada juga satu video di mana beberapa orang yang tinggal di reruntuhan baru saja barangkali mengalami pengeboman dan baru saja mengangkat jenazah-jenazah dari reruntuhan tersebut. Lantas mereka duduk santai melingkar sambil menikmati secangkir minuman hangat, entah teh atau kopi. Lantas di antara mereka ada yang mengatakan, kalian jangan mengasihani kami, sebab kami ini lebih beruntung dari kalian, dikarenakan surga ada di depan mata kami. Adapun kami yang merasa kasihan dengan kalian. Kalian bahkan boleh jadi ini adalah ujian yang besar untuk kalian. Bagaimana wafa atau pemenuhan janji kalian terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, maksude sedaya tiyang mukmin niku nggih kedah ngikuti tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah niki ujian kangge kula kali panjenengan sing wonten ten luar Palestina. Niki ujian, diuji estu-estu. Dos pun saged melampaui ujian niki napa mboten. Tapi insyaallah tiyang kepanjen niki saged melampaui, keranten sudah menunjukkan aksi pedulinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam tuntunan-tuntunan beliau banyak bersabda, di antaranya adalah matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling kasih, saling cinta, saling welas asih adalah laksana jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahar wal humma kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ada satu di antara anggota badan yang merasa sakit mengadu, maka seluruh anggota badan akan juga terganggu, merasa sakit dengan tertimpa demam dan tidak dapat tidur. Ini perumpamaan. Maknane nopo? Seumpami kula kali panjenengan ten mriki kok terusik dengan apa yang terjadi di Gaza. Ten mriko sakit, ten mriki nggih sakit. Ten mriko menderita, ten mriki nggih merasakan penderitaan yang dialami oleh mereka. Itu adalah berasal dari keimanan kita. Maknane keimanan kula kali panjenengan iki tebel. Terus sakniki dos pundi lek tiyang mriko niku sampun saged mendulang keuntungan besar. Walaupun keuntungan itu berupa kematian. Kok saged keuntungan niku berupa kematian nggih saged. Mati niku nggih mati. Nggih saestu mati niku. Mboten kok mati saged urip malih nggih mboten. Tapi setelah mati itu kan pindah alam. Pindah alam itu alamnya bagaimana? Kalau bahagia di alam barzakh, kenikmatannya lebih besar daripada alam dunia. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana Siti Fatimah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik 2 kali kepada Siti Fatimah. Bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama membuat Siti Fatimah menangis sejadi-jadinya. Atas kemudian bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua membuat Siti Fatimah tertawa sejadi-jadinya. Hal ini dilihat oleh Siti Aisyah. Lalu kemudian tatkala beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah bertanya kepada Siti Fatimah mengenai hal tersebut. Wahai Fatimah, saya melihat bahwasannya engkau dibisiki 2 kali oleh ayahmu. Pada bisikan yang pertama engkau menangis begitu hebatnya. Lalu tidak lama berselang engkau dibisiki lagi untuk kedua kalinya. Di bisikan yang kedua ini engkau tertawa sejadi-jadinya. Apa gerangan rahasia di balik hal itu wahai Fatimah? Kemudian Siti Fatimah mengatakan bahwa pada bisikan yang pertama ayahanda saya mengatakan bahwa beliau sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Maka di situ aku menangis sejadi-jadinya karena aku berpisah dengan ayahku. Lalu kemudian pada bisikan yang kedua ayahandaku mengatakan bahwa orang pertama yang menyusul aku adalah engkau wahai Fatimah. Maka di situ aku tertawa sejadi-jadinya. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Ternyata kematian itu tidak selalu menakutkan. Ada orang dikhabari sebentar lagi meninggal dunia, ternyata dia tertawa, bahagia. Mengapa? Karena dia sadar bahwasannya kehidupan di alam setelah alam dunia adalah alam yang indah dan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini yang didapatkan oleh orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Mereka sudah siap menjemput kematiannya. Mereka tersenyum, tertawa. Ada 2 supir ambulans yang sama-sama minum jus dan sambil tertawa, boleh jadi ini adalah jus kita yang terakhir. Tidak ada ketakutan di wajah mereka. Bahkan seorang ibu bangga ketika anaknya wafat. Seorang anak bangga ketika ayahandanya wafat. Dan ayahanda yang wafat itu menjadi pahlawan bagi si anak tersebut. Sedangkan kita yang ada di sini, berapa banyak anak ditinggal oleh ayahandanya, akan tetapi anaknya tidak mendapati perasaan bahwasannya ayahandanya ini adalah seorang pahlawan bagi dirinya, teladan bagi dirinya, orang yang dirindukan olehnya. Tidak begitu. Tapi kalau anak-anaknya orang Palestina, mereka ditinggal ayahnya teringat di dalam benaknya bahwasannya ayahnya adalah seorang yang wafat syahid. Kita begitu bangga
Kalau ayahanda kita wafat dalam keadaan yang baik, ada ayahandanya yang wafat dalam keadaan sujud dalam sholatnya, ada yang ayahandanya wafat dalam keadaan mengajar, ada yang ayahandanya wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Itu semua adalah hal yang membanggakan dan membekas bagi si anak, tapi jarang didapatkan, hanya orang-orang tertentu saja, dan itu kebanggaan turun temurun. Seperti contohnya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, diceritakan bahwasannya ayahandanya Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf wafat dalam keadaan sujud di dalam sholat Jum'ahnya ketika beliau sedang mengimami Jumat. Itu turun temurun sampai anak cucunya akan mengingat dan akan menjadikan hal itu sebagai pakaian kebanggaan mereka. Nah, ini di Indonesia jarang sekali. Akan tetapi di Palestina banyak sekali anak-anak mereka yang bangga dengan ayahnya, karena ayahnya adalah orang-orang yang disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun juga tidak takut, karena mereka tahu ketika wafat mereka akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Ayahanda tidak akan takut kehilangan anak. Banyak di antara video ada yang mengatakan kepada anaknya, kepada jenazah anaknya, wahai anakku, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Ini adalah keuntungan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Orang yang cerdas sekali lagi dan mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bisa mendulang keuntungan dalam kondisi apapun. Ini musibah bersama. Bukan hanya musibah orang Palestina saja, tapi juga musibah kita di Indonesia dan seluruh dunia, khususnya orang-orang Islam. Tapi apa hikmah di balik ini? Hikmah di balik ini sebetulnya banyak sekali, akan tetapi saya hanya menyampaikan sedikit saja satu hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yuslimuh. Namanya saudara tidak akan menganiaya saudaranya. Namanya saudara tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Lalu kemudian Rasulullah bersabda begini, maka fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa membantu saudaranya di dalam memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa mengangkat satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah niscaya akan mengangkat dari dia dengan hal tersebut satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jenengan melakukan aksi sosial, penggalangan dana, maka seumpama hasil yang didapatkan kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita di sana yang sangat membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Kita tidak pernah membayangkan kesulitan mereka. Umpama kita yang berada di posisi mereka, belum tentu kita tahan. Kalau mereka sudah tidak diragukan lagi keyakinan dan ketebalan imannya. Mereka tidak keluar dari Gaza karena mereka tahu bahwasannya mereka benteng terakhir di dalam menjaga Al-Masjidil Aqsa. Mereka mau mengorbankan dirinya untuk kaum muslimin seluruh dunia di dalam menjadi bemper martir benteng untuk mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Mereka dalam kesulitan yang besar. Maaf, boleh jadi sisa makan malam kita hari ini itu adalah kehidupan buat mereka. Buat kita sisa, buat mereka kehidupan. Bayangkan mereka makanan tidak masuk, obat-obatan tidak masuk. Bayangkan saja, ini bukan hal yang sederhana. Obat-obatan tidak masuk itu susah, negara itu, suatu wilayah itu susah. Bagaimana Anda bisa membayangkan, panjenengan bisa membayangkan, ada orang seumpama ada seorang wanita yang hamil lalu kemudian harus disesar
atau ada orang yang terluka karena terkena bom dan lain sebagainya kemudian harus dioperasi, atau ada orang yang tertimpa reruntuhan patah tulang kemudian harus dilakukan tindakan yang mana semua tindakan itu dilakukan tanpa obat bius, bagaimana rasanya? Tidak usah jauh-jauh ibu-ibu yang pernah merasakan sesar, kalau sesarnya tidak dilakukan dengan obat bius bagaimana rasanya? Lalu kemudian seumpama operasinya berhasil, dijahit, pengobatan setelah dioperasi itu kan ada lukanya, kan harus diobati. Bagaimana mereka bisa sembuh tanpa adanya obat-obatan? Dan realita di lapangan mereka tidak menggunakan obat-obatan. Bisa dibayangkan kesulitan mereka. Bagaimana orang dioperasi kemudian tidak diobati karena tidak ada obatnya. Ini yang terjadi di sana. Maka kesulitan mereka sangat banyak sekali, dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seumpama kemarin dilakukan penggalangan donasi, lalu kemudian di antara donasi itu menjadi satu buah roti seumpama, kemudian roti itu sampai kepada mereka dan mengangkat kesulitan mereka pada hari itu, maka satu kesulitan hari kiamat panjenengan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama dua kesulitan akhirat panjenengan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama 3, maka kesulitan hari kiamat panjenengan 3 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berhasil memenuhi kebutuhan saudara kita di sana, niscaya kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang cerdas dia bisa memanfaatkan segala situasi. Orang-orang yang di sana yang mereka cerdas, tebal iman, mereka bisa memanfaatkan situasi apa itu, yaitu mereka berusaha untuk menjadi syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan turun berjihad. Adapun kita di sini juga semestinya memandang hal yang sama, bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Ya boleh jadi sekarang kita agak nabung, agak melawan hawa nafsu, kemudian ada sisa-sisa rezeki kita donasikan sebanyak-banyaknya untuk mereka. Ketahuilah bahwasannya ini semua sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan terjadinya peristiwa di Gaza seperti ini, dan kita iman terhadap qada dan qadarnya Allah taala, dan kita ridho. Akan tetapi sebagaimana ditakdir hal ini terjadi, juga dinaskan bahwasannya Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka, kemenangan untuk tanah Al-Quds, Al-Masjidil Aqsa akan direbut kembali oleh orang-orang Islam. Itu akan terjadi, hanya saja waktunya kapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang jelas hendaknya setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku Islam hendaknya ikut andil. Berapapun andil itu, akan tetapi dia terjun, entah lewat donasi, entah lewat doa. Ya, doa itu yang pertama dan yang utama. Doakan terus mereka, dan kemudian lakukan hal-hal yang lainnya. Ada yang sampai memfatwa haram menggunakan produk-produk mereka, seperti MUI. Itu fatwa itu saya mengikutinya, karena saya tahu Yai Basori Alwi, jangankan ada peristiwa Gaza, tidak ada peristiwa Gaza pun Yai sudah memboikot beberapa produk-produk mereka. Kita tahu satu air mineral yaitu Aqua, Yai tidak mau sama sekali meminum Aqua karena hal yang sama. Itu belum ada Gaza peristiwa seperti ini. Kira-kira kalau seumpama ada peristiwa seperti ini dan dikuatkan juga dengan adanya fatwa, bukan hanya di Indonesia saja, juga di beberapa negara sudah mengeluarkan fatwanya untuk tidak membeli produk-produk mereka, maka kira-kira bagaimana Yai? Saya yakin Yai pun juga akan mungkin boleh jadi ada satu analogi. Ini mungkin analogi ini cerita sebagai penutup biar tidak lama-lama. Saya tanya kepada panjenengan, seumpama panjenengan ini mau membeli satu kebutuhan, anggaplah beras.
Orang yang jual beras itu ada banyak, bukan hanya satu. Seumpama ada 2 atau 3 warung. Warung yang pertama di dekat rumah, dan warung yang kedua dan ketiga agak jauh dari rumah. Biasanya panjenengan beli ini harganya sama. Biasanya panjenengan beli yang di dekat rumah atau yang jauh dari rumah? Yang dekat rumah, ya kan? Wong harganya sama. Sekarang pertanyaan kedua, seumpama yang di dekat rumah ini kok suka mencaci panjenengan. Kalau panjenengan beli, panjenengan dicaci maki. Kalau panjenengan ketemu orangnya, orang tua panjenengan dicaci maki. Kira-kira panjenengan akan mengatakan apa dalam hati? Tidak sudi. Orang apa? Orang paten ya. Orang paten. Nggih, leres nggih. Saya mending beli di tempat yang agak jauh. Kenapa? Karena yang di sebelah rumah memusuhi saya. Yang di sebelah rumah mencaci maki saya. Saya lebih baik membeli di tempat yang lebih jauh. Paham nggih? Jenengan nggih ngoten. Atau tetap biarkan saja saya dicaci maki, saya beli di sebelah rumah. Biarkan saja orang tua saya dicaci maki, saya beli di sebelah rumah. Mboten nggih? Nah, ini sama. Walaupun ada yang lebih sulit mendapatkannya, tapi kita tetap mengambil yang sulit tersebut sebagai pilihan. Kenapa? Karena yang gampang melukai hati kita. Paham nggih? Kejadian di Palestina bukan hanya mencaci, tapi membunuh saudara kita, membunuh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang punya logika yang sama, pasti dia akan memilih produk alternatif, sekalipun produk alternatif itu tidak mudah didapatkan atau tidak memuaskan hatinya. Mau beli sabun, sabunnya wanginya kurang. Mau beli sikat gigi busanya kurang. Mau beli sabun cuci piring kurang keset. Tapi tidak apa-apa, daripada saya beli yang wangi, yang busanya banyak, yang keset. Akan tetapi dia bukan hanya mencaci, melainkan dia membunuh saudara saya. Kalau bahasanya orang Panjen, orasudi. Paham nggih? Nah, ini logika yang gampang, yang insya Allah mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita agar kita bisa keluar dari fitnah ini. Fitnah ini yang paling difitnah adalah kita. Kalau mereka difitnah fisik, difitnah jasad. Kalau kita difitnah keimanan, diuji keimanan. Masa kalah gara-gara sabun kurang berbusa, kurang wangi, masa kalah? Urusannya keimanan. Nah, oleh karenanya mari kita ikuti guru kita, murabbi arwahina Abayai Ki Haji Muhammad Basari Ali Murtadha, yang beliau mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap. Sudah sejak dulu beliau memboikot beberapa produk-produk yang beliau ketahui tidak maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.